Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Di lereng Gunung Pangrango yang sejuk, tersembunyi sebuah rahasia yang dijaga oleh pohon-pohon beringin tua. Di sana, di antara tanah basah Pasundan, berdiri tegak nisan-nisan putih. Bukan nisan pejuang bambu runcing, bukan pula nisan serdadu Belanda. Nama-nama yang terukir di sana terdengar asing di lidah kita. Heinrich, Hans, Werner. Mereka adalah anak-anak Jerman. Ribuan kilometer dari Sungai Rhine, mereka tidur abadi di tanah Jawa. Siapakah mereka? Mengapa tulang belulang mereka terkubur di sini? Dan benarkah cerita para sesepuh desa bahwa hantu-hantu bermata biru ini pernah bahu-membahu dengan pejuang kita mengusir penjajah? Ini bukan fiksi. Ini adalah kisah tentang kesetiaan yang lahir dari senasib sepenanggungan. Kisah tentang musuh yang menjadi saudara. Cerita ini bermula jauh sebelum proklamasi, ketika Perang Dunia II sedang berkecamuk. Jerman Nazi, sekutu Jepang, mengirimkan armada kapal selam mereka, U-Boot-Gruppe Monsun, untuk beroperasi di Samudra Hindia. Pangkalan mereka ada di Jakarta, Surabaya, dan Sabang. Mereka adalah hantu laut, prajurit terlatih, disiplin, dan mematikan. Namun pada Mei 1945, Jerman menyerah kalah kepada sekutu. Hitler tewas. Tiba-tiba, para pelaut gagah ini menjadi yatim piatu. Negara mereka hancur. Mereka terjebak di Hindia Belanda yang panas, ribuan mil dari rumah, tanpa tujuan, tanpa perintah. Dan ketika Jepang juga kalah pada Agustus 1945, nasib mereka ada di ujung tanduk. Sekutu, Inggris dan Belanda datang memburu mereka. Di persimpangan takdir inilah, seorang perwira muda bernama Werner mengambil keputusan gila. Mei 1945. Udara di pelabuhan Surabaya terasa panas dan lengket. Namun bagi para pelaut Jerman ini, hari itu terasa lebih dingin daripada musim dingin di Berlin. Mereka adalah anggota Gruppe Monsun, kelompok elit kapal selam U-Boot yang dikirim Hitler untuk menguasai Samudra Hindia. Mereka adalah hantu laut yang ditakuti, mesin pembunuh yang bangga. Namun sore itu, kebanggaan mereka runtuh hanya karena sebuah kotak kayu bersuara. Dari corong radio yang berdebu itu, terdengar suara Laksamana Karl Donitz. Suaranya gemetar, membawa kabar yang meremukkan tulang punggung mereka. Sang Führer telah gugur, Jerman menyerah tanpa syarat. Bagi Werner, kalimat itu bukan sekedar berita politik, itu adalah vonis kematian bagi jiwanya. Ribuan kilometer dari rumah, di tengah pulau tropis yang asing, tiba-tiba saja ia kehilangan segalanya. Negaranya hancur menjadi puing, pangkatnya tidak lagi berarti, mata uang Reichsmark di sakunya kini tak lebih dari kertas sampah. Mereka bukan lagi tentara dari sebuah kekaisaran yang agung. Detik itu juga, mereka menjadi yatim piatu sejarah, terlantar di belahan bumi lain, tanpa rumah untuk pulang,
dan tanpa tujuan untuk melangkah. Apa yang dirasakan seorang prajurit ketika ia tahu rumahnya mungkin sudah rata dengan tanah? Malam itu, Werner tidak bisa tidur. Di bawah kelambu yang tak mampu menahan nyamuk tropis, ia memandangi selembar foto usang, wajah ibunya di Hamburg. Kabar terakhir yang ia dengar, Hamburg telah luluh lantak dibom oleh sekutu dalam Operation Gomorrah. Apakah ibunya selamat? Apakah gadis yang ia cintai masih menunggunya? Atau mereka sudah terkubur di bawah reruntuhan? Ketidaktahuan adalah siksaan terberat. Werner merasa menjadi pengecut. Ia selamat di sini, di tanah yang hangat dan penuh buah-buahan, sementara keluarganya mungkin sedang meregang nyawa di tengah salju dan api. Rasa bersalah itu mencekik lehernya. Ia ingin pulang, tapi pulang kemana? Jerman sudah dibagi-bagi oleh pemenang perang. Jika ia pulang sekarang, ia hanya akan disambut oleh penjara kamp kerja paksa Soviet atau pengadilan militer Amerika. Werner sadar, ia terjebak. Ia adalah pelaut yang kapalnya karam di daratan. Kesedihan segera berganti menjadi ketakutan yang dingin. Jerman kalah, berarti perburuan dimulai. Werner tahu armada sekutu, Inggris dan Belanda akan segera mendarat di Jawa untuk melucuti Jepang. Dan ketika mereka datang, target pertama mereka bukan hanya tentara Jepang, tapi sisa-sisa Nazi yang bersembunyi. Werner mendengar rumor mengerikan tentang nasib rekan-rekannya di Eropa. Eksekusi tanpa pengadilan, kerja paksa seumur hidup, penyiksaan. Ia tidak mau nasib itu menimpanya. Ia adalah perwira Kriegsmarine. Ia punya harga diri. Ia lebih memilih mati dengan senjata di tangan daripada mati berlutut memohon ampun pada Belanda. Di tengah kepungan ketakutan itu, sebuah ide gila mulai tumbuh di kepalanya. Sebuah jalan keluar yang tidak pernah diajarkan di akademi militer manapun. Agustus 1945. Dunia kembali bergoncang. Kali ini, giliran Jepang yang bertekuk lutut. Di Jawa, terjadi kekosongan kekuasaan. Dan di tengah kevakuman itu, lahirlah sebuah badai bernama Revolusi Indonesia. Dari balik jendela persembunyiannya yang pengap, Werner menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Ribuan pemuda kulit sawo matang, bertelanjang kaki, berlarian memenuhi jalanan. Mereka berteriak, "Merdeka!" Mata mereka menyala-nyala. Mereka tidak punya tank, tidak punya kapal selam, tapi mereka punya nyali yang membuat Werner merinding. Werner melihat cerminan dirinya pada para pemuda itu. Mereka sama-sama membenci arogansi Belanda. Mereka sama-sama tidak ingin dijajah. Sebuah pemikiran liar melintas di benak Werner. Mungkin disinilah perangku yang sebenarnya. Keluar dari persembunyian sama dengan menyetor nyawa. Di sebuah lorong pasar yang sepi, Werner dan dua rekannya terkepung. 10 mata tombak bambu runcing terarah ke leher mereka. Para pemuda itu menatap dengan kebencian mendalam. Bagi mereka, semua kulit putih adalah Belanda. Semua kulit putih adalah penjajah yang harus mati. "Londo, bunuh!" teriak salah satu pemuda. Nyawa Werner ada di ujung tanduk. Satu gerakan salah, tubuhnya akan berlubang. Tapi Werner adalah perwira U-boat yang terbiasa menghadapi tekanan di kedalaman laut. Ia tidak lari. Ia mengangkat kedua tangannya perlahan, menatap tajam mata pemimpin laskar itu. Dengan bahasa Indonesia yang baru ia pelajari sedikit, ia berteriak lantang, "Bukan Belanda, saya Jerman. Jerman musuh Belanda. Musuh dari musuhmu adalah temanmu."
Kalimat itu menggantung di udara, mencekam, menunggu takdir. Diplomasi jalanan itu berhasil. Ketegangan mencair lewat aroma kopi hitam dan asap rokok kretek. Werner tidak dibunuh, ia justru dijamu. Malam itu, di bawah cahaya lampu Petromax, Werner menunjukkan keahliannya. Ia membongkar pasang pistol Lugernya dengan kecepatan tangan seorang ahli. Para pemuda desa itu ternganga kagum. Werner menyadari, para pejuang ini punya semangat singa, tapi persenjataan dan teknik mereka masih seadanya. Mereka butuh pelatih, mereka butuh strategi. Dan Werner butuh rumah. Ia butuh tujuan. Maka, sebuah kesepakatan tak tertulis terjadi. Werner menyerahkan pistolnya kepada pemimpin laskar. Itu adalah simbol penyerahan diri yang total. Ia bukan lagi Oberleutnant Werner dari Kriegsmarine. Ia kini adalah Bung Werner, instruktur bule yang akan mengajar cara membunuh penjajah dengan efisien. Malam itu, Werner melakukan ritual terakhirnya. Di depan api unggun yang menyala, ia memegang seragam kebesarannya. Seragam yang dulu ia pakai dengan bangga saat berlayar meninggalkan pelabuhan Kiel, Jerman. Seragam itu adalah masa lalunya, kenangan akan negara yang sudah mati. Dengan tatapan dingin, ia melempar seragam itu ke dalam api. Lidah api melahap lambang-lambang elang besi dan swastika, mengubahnya menjadi abu. Werner kemudian mengenakan kemeja hijau lusuh milik Tentara Republik. Ia mengenakan peci hitam di kepalanya yang pirang. Jerman telah mati di hatinya. Kini, di dalam dadanya hanya ada satu tekad: merdeka atau mati. Untuk menjadi orang baru, seseorang harus berani membunuh dirinya yang lama. Malam itu, di tengah hutan jati yang lembab, Werner melakukan ritual kematian bagi dirinya sendiri. Di tangannya, Saltbook, buku identitas militer yang selama ini menjadi nyawanya, kini tak lebih dari beban sejarah. Buku itu mencatat siapa dia, Oberleutnant Werner, perwira Angkatan Laut Jerman yang bangga. Tapi negara yang menerbitkan buku itu sudah runtuh. Sumpah setia yang ia ucapkan pada Führer sudah kadaluarsa. Dengan tangan yang stabil, Werner melemparkan masa lalunya ke dalam lidah api. Ia melihat wajahnya sendiri di foto itu hangus, meleleh, dan menghilang menjadi abu yang terbang ke langit Jawa. Malam itu, Werner dari Hamburg resmi mati. Yang tersisa hanyalah seorang pria tanpa negara yang sedang mencari alasan baru untuk bernapas. Di tanah ini, persaudaraan ditandai dengan simbol. Werner menerima sebuah benda sederhana dari komandan laskar, sebuah peci hitam beludru yang sudah agak kusam. Bagi Werner, ini bukan sekedar topi. Ini adalah mahkota rakyat jelata. Ini adalah simbol perlawanan terhadap topi-topi baja kolonial. Saat ia mengenakannya di kepala pirangnya, terjadi pemandangan yang kontras namun indah. Mata birunya yang dingin khas Nordik kini bernaung di bawah simbol nasionalisme tropis. Para pejuang desa tersenyum melihatnya. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai londo atau penjajah. Mereka melihatnya sebagai saudara yang aneh, tapi setia. Mungkin Werner tidak sepenuhnya paham arti religius di baliknya, tapi ia paham satu hal. Dengan peci ini, ia diterima. Ia bukan lagi orang asing. Nama adalah doa, tapi di medan perang, nama adalah sandi. Lidah para pejuang kampung sulit mengeja nama Jermannya yang kaku, maka lahirlah nama-nama baru. Ada yang memanggilnya si Putih, ada pula yang memberinya nama Hasan,
apapun panggilannya, Werner menerimanya dengan lapang dada. Ia mulai belajar bahasa tanah ini, bukan bahasa Belanda yang elit, tapi bahasa pasar, bahasa perjuangan. Kata-kata pertama yang ia hafal bukanlah cinta atau uang, melainkan awas, tiarap, dan merdeka. Transformasi itu perlahan sempurna. Jiwa Jermannya masih ada dalam kedisiplinan, tapi hatinya mulai berdetak dengan irama gamelan Jawa. Semangat saja tidak cukup untuk menghentikan peluru. Werner melihat para pemuda ini punya nyali singa, tapi taktik mereka masih sekelas tawuran kampung. Mereka memegang senapan seperti memegang cangkul. Mereka maju tanpa formasi. Jika dibiarkan, mereka hanya akan menjadi umpan meriam bagi tentara Nika yang terlatih. Maka, Werner mengambil alih. Hutan Megamendung diubahnya menjadi akademi militer darurat. Ia membawa kurikulum paling keras di dunia, disiplin Prusia, disiplin yang telah mencetak tentara-tentara Jerman yang ditakuti seluruh Eropa. Pagi itu, senyum ramah Werner hilang. Yang ada adalah Herr Instruktur yang galak. Ia tidak peduli mereka tersinggung. Ia hanya peduli mereka selamat di pertempuran nanti. Di antara tumpukan senjata rampasan, Werner menemukan teman lama. Senapan Mauser buatan Jerman, senjata yang sama yang dipakai ayahnya di Perang Dunia Pertama dan dipakainya di awal karier militer. Bagi para pemuda desa, ini adalah besi rumit yang bisa meledak. Bagi Werner, ini adalah perpanjangan tangan. Dengan mata tertutup, ia mendemonstrasikan cara membongkar pasang senjata itu dalam hitungan detik. Ia mengajarkan bahwa senjata adalah istri kedua seorang prajurit. Harus bersih, harus dirawat, harus dikenal luar dalam. Ia mengajarkan mereka bukan hanya cara menarik pelatuk, tapi cara menghormati alat pembunuh itu. Senjata kotor akan membunuhmu sebelum musuhmu membunuhmu, tegurnya keras saat melihat laras senapan yang berkarat. Musuh yang akan mereka hadapi nanti bukan sebarangan. Nika datang dengan tank Sherman dan truk lapis baja. Bambu runcing tidak akan mempan melawan baja. Werner tahu itu. Ia pernah melihat tank-tank sekutu melindas Eropa. Maka ia mengajarkan seni perang asimetris, perang gerilya. Ia mengajari mereka cara membuat bom Molotov yang jahat, dicampur getah karet agar apinya lengket di badan tank. Ia mengajari mereka di mana titik buta atau blind spot sebuah kendaraan tempur. Ia mengajarkan kesabaran. Tunggu sampai kalian melihat putih mata musuh, baru tembak, ajarannya. Di hutan kaki Gunung Pangrango itu, Werner sedang mencetak pasukan hantu. Pasukan yang akan membuat patroli Belanda ketakutan masuk ke dalam rimba. Kerasnya latihan melahirkan hormat. Para pemuda itu sadar, kemarahan Werner bukan karena benci, tapi karena peduli. Si bule gila ini ingin mereka tetap hidup. Saat senja turun, sekat-sekat perbedaan itu runtuh. Di depan api unggun, tidak ada lagi instruktur dan murid. Yang ada hanya sekumpulan laki-laki yang berbagi nasib. Werner memakan ubi bakar yang gosong dengan lahap. Ia tertawa mendengar lelucon bahasa Sunda yang ia tak paham artinya. Di momen itulah, Werner menyadari sesuatu yang penting. Ia tidak lagi berjuang karena terpaksa atau karena pelarian. Ia mulai mencintai orang-orang ini. Ia mulai mencintai tanah ini. Dan cinta itulah yang kelak akan membuatnya rela menumpahkan darah di pertempuran pertama mereka. Teori di atas kertas, kini diuji di atas aspal. Konvoi logistik Nika bergerak lambat membelah punggung bukit Megamendung. Mereka tidak tahu, hutan di kiri kanan mereka memiliki ribuan mata. Di balik semak belukar,
Jantung para pemuda desa berdegup kencang. Tangan mereka licin oleh keringat dingin. Ini adalah pertempuran pertama mereka. Ketakutan adalah hal yang wajar. Tapi Werner tetap tenang, sedingin es. Ia tiarap di posisi gunner. Telunjuknya menempel halus di pelatuk senapan mesin. Matanya yang biru menghitung jarak, kecepatan angin, dan detik yang berjalan. Ia melihat wajah-wajah tentara Belanda di atas truk. Orang-orang Eropa, orang-orang yang kulitnya sama dengannya. Tapi hari ini, warna kulit tidak lagi penting. Yang penting adalah warna seragam. Truk pertama melintasi titik penyergapan. Werner menahan nafas. Sekarang, bisik batinnya. Satu tarikan pelatuk Werner mengubah kesunyian pagi menjadi neraka. Truk terdepan meledak bannya, menghantam tebing. Jalanan terkunci, jebakan sempurna. Para pejuang muda berteriak, menumpahkan amunisi mereka dengan liar. Semangat mereka berapi-api, tapi bidikan mereka acak. Disinilah Werner menunjukkan kelasnya sebagai prajurit Kriegsmarine. Ia tidak menembak membabi buta. Ia menembak dengan irama kematian. Pendek, pendek, panjang. Setiap pelurunya punya tujuan. Ia menekan posisi musuh, memaksa tentara Belanda mencium aspal, memberi kesempatan bagi Laskar Republik untuk bergerak maju. Di tengah kekacauan itu, Werner adalah dirijen orkestra kematian. Perang adalah tragedi ironi. Di tengah asap mesiu, Werner berhadapan dengan seorang serdadu Belanda muda. Mata mereka bertemu, biru bertemu biru. Serdadu Belanda itu tertegun. Ia melihat wajah Eropa di balik seragam pejuang pribumi. Ada keraguan di matanya, seolah bertanya, "Kau saudaraku, kenapa kau di sana?" Tapi bagi Werner, persaudaraan ras sudah mati di reruntuhan Berlin. Ia sudah memilih benderanya. Tanpa keraguan, Werner menarik pelatuk. Musuhnya rubuh. Werner menatap jasad itu sejenak. Ada rasa perih di hatinya. Ia baru saja membunuh seseorang yang mungkin tetangganya di Eropa. Tapi ia segera mengusir rasa itu. Di tanah ini, belas kasihan adalah tiket menuju liang lahat. Pertempuran berakhir sebelum matahari tepat di atas kepala. Laskar Republik menang besar. Mereka mendapatkan senjata baru, amunisi baru, dan makanan kaleng. Mereka bersorak, mengeluh-ngeluhkan nama si putih yang menjadi pahlawan hari itu. Tapi Werner tidak ikut menari. Ia duduk bersandar di ban truk yang hangus. Seragam hijaunya yang lusuh kini berubah warna menjadi merah pekat di bagian bahu. Sebuah peluru Nika sempat menyapanya. Darah Jerman tumpah di aspal Jawa. Itu adalah baptisan perang yang sesungguhnya. Kini, tanah ini bukan lagi tempat asing baginya. Tanah ini telah meminum darahnya. Pahlawan juga manusia. Mereka berdarah, mereka merasakan sakit. Di sebuah bilik bambu yang sederhana, sang instruktur besi itu terbaring lemah. Demam akibat luka tembak mulai menyerangnya. Di saat itulah, takdir mengirimkan malaikat tanpa sayap. Namanya Sari, gadis desa yang menjadi relawan Palang Merah. Ia tidak membawa senjata, tapi tangannya yang cekatan lebih ampuh daripada senapan dalam menyelamatkan nyawa. Saat Sari masuk membawa air hangat, ruangan yang bau amis darah itu tiba-tiba terasa lebih sejuk. Di mata Werner, Sari adalah antidesis dari perang. Perang itu keras, bising, dan bau mesiu. Sari itu lembut, tenang, dan berbau bunga melati.
Saat gadis itu membersihkan lukanya, Werner tidak merasakan perih. Ia justru merasakan kedamaian yang sudah bertahun-tahun hilang dari hidupnya. Sari tidak melihat Werner sebagai monster Nazi atau tentara asing. Ia melihat seorang laki-laki yang terluka dan jauh dari ibunya. Tidak banyak kata yang terucap. Kendala bahasa menjadi tembok. Tapi mata mereka berbicara bahasa yang lebih tua dari peradaban manapun. Bahasa kemanusiaan. Cinta di masa perang tidak butuh puisi yang rumit. Hari demi hari berlalu, luka di bahu Werner mulai mengering, tapi rasa di hatinya semakin basah. Werner, sang pelaut yang telah keliling dunia, menemukan pelabuhan terakhirnya di kaki gunung ini. Ia menunjukkan foto ibunya yang tersisa pada Sari. Ia bercerita dengan isyarat tangan tentang salju, tentang laut. Sari mendengarkan dengan mata berbinar, seolah dongeng dari negeri antah berantah. Bagi Werner, Sari adalah jangkar. Sari adalah alasan mengapa ia tidak lagi bermimpi untuk pulang ke Hamburg. Hamburg adalah masa lalu yang hancur. Sari adalah masa depan yang utuh. Sembuh berarti kembali ke medan laga. Saat Werner mengenakan kembali seragamnya, ada yang berubah dari sorot matanya. Dulu, ia berperang karena kebencian pada musuh atau karena tidak punya pilihan. Sekarang, ia berperang karena cinta. Ia menatap Sari untuk terakhir kalinya sebelum masuk kembali ke hutan. Ia bersumpah dalam hati, tidak akan ia biarkan satupun tentara Nica menginjakkan kaki di desa ini. Werner, si hantu laut, telah menemukan nyawanya kembali, dan ia siap menukarnya demi senyum gadis berkemben itu. Keberadaan si putih bukan lagi rahasia kampung. Di meja kerja Nevis, Dinas Intelijen Belanda, berkas tentang Werner menumpuk setinggi dosa. Bagi Belanda, keberadaan tentara Jerman di pihak Republik adalah penghinaan ganda. Mereka baru saja bebas dari pendudukan Jerman di Eropa, kini mereka harus melawan sisa-sisa Nazi di tanah jajahan mereka sendiri. Werner dikategorikan sebagai target prioritas. Ia dianggap berbahaya, bukan hanya karena ia pandai menembak, tapi karena ia menularkan ilmunya. Ia membuat petani-petani lugu menjadi mesin pembunuh yang efektif. Perintah turun langsung dari atasan di Batavia. Tangkap hidup atau mati. Hentikan Jerman itu sebelum ia melatih lebih banyak pemberontak. Jaring laba-laba intelijen mulai ditebar. Mata-mata bayaran disusupkan ke desa-desa. Hutan Megamendung yang luas itu tiba-tiba terasa sempit bagi Werner. Satu persatu, daun-daun itu gugur. Kabar buruk datang berantai. Hans tertangkap di Cianjur. Heinrich tewas dalam baku tembak di Sukabumi. Lingkaran kecil persaudaraan U-boat itu kini pecah. Werner menyadari ia adalah the last man standing, orang terakhir yang bertahan. Rasa sepi itu datang mencekik. Tidak ada lagi teman untuk berbagi lejonan dalam bahasa Jerman. Tidak ada lagi yang mengerti rindu akan roti gandum atau bir dingin. Werner kini benar-benar sendirian di antara lautan manusia yang berbeda bahasa dan budaya. Ia adalah pulau asing yang sedang tenggelam pelan-pelan. Namun, kesendirian itu justru membulatkan tekadnya. Ia tidak akan membiarkan dirinya ditangkap seperti tikus. Jika ia harus menyusul teman-temannya, ia akan pergi dengan cara ksatria. Hidup Werner berubah menjadi pelarian panjang. Siang jadi malam, malam jadi siang. Mereka tidak berani tinggal di satu tempat lebih dari 2 hari. Pasukan Nika dan anjing pelacak mereka selalu selangkah di belakang. Hutan yang dulu menjadi sahabat, kini terasa mengancam.
Setiap ranting patah bisa berarti serbuan musuh. Setiap wajah orang baru bisa berarti mata-mata. Fisik Werner mulai digerogoti kelelahan. Matanya cengkung, tubuhnya kurus kering. Tapi sorot mata birunya masih tajam, menyala oleh bahan bakar terakhir, adrenalin. Ia tahu perburuan ini akan segera berakhir. Tidak ada pelari yang bisa berlari selamanya. Ada ketenangan aneh yang dirasakan seorang prajurit saat ia tahu maut sudah dekat. Malam itu, di puncak bukit yang dingin, Werner tidak tidur. Instingnya berkata, besok adalah harinya. Besok, pengejaran ini akan berakhir. Ia duduk memeluk lutut, menatap langit Jawa yang bertabur bintang. Rasi bintang di sini berbeda dengan di Jerman. Tapi ia sadar, Tuhan yang menciptakan bintang-bintang itu adalah Tuhan yang sama. Di bawah cahaya bintang itulah, Werner memutuskan untuk menulis pesan terakhirnya. Bukan untuk Sari, karena Sari ada di hatinya, tapi untuk wanita yang memberinya kehidupan, ibunya. Kata demi kata digoreskan di atas kertas kumal itu. Itu bukan sekedar surat, itu adalah pengakuan dosa sekaligus pembelaan diri. Werner menumpahkan segala yang ia rasakan, tentang rasa bersalahnya meninggalkan Jerman, tentang kecintaannya pada tanah baru ini, dan tentang alasannya mengangkat senjata. Ia ingin ibunya tahu bahwa anaknya tidak mati sia-sia, bahwa anaknya mati membela sesuatu yang mulia, meski di belahan bumi yang tak dikenal ibunya. Surat itu adalah jembatan yang menghubungkan Hamburg dan Bogor, jembatan yang dibangun dari rindu dan darah. Pesan itu telah tertulis. Kini Werner siap. Ia menyimpan surat itu di saku kiri atas, tempat paling dekat dengan detak jantungnya. Ia berharap jika peluru menembusnya, surat itu akan menjadi saksi bisu detik terakhirnya. Ia memandang Sari yang tertidur pulas beberapa meter darinya. Ingin rasanya ia membangunkan gadis itu, memeluknya sekali lagi. Tapi Werner tahu, perpisahan hanya akan melemahkan lututnya. Ia memilih membiarkan Sari bermimpi indah malam ini, karena besok dunia gadis itu akan runtuh. Werner memadamkan api unggun. Gelap menyelimuti. Ia memeluk senapannya, menutup mata, menunggu fajar yang akan membawa maut. Fajar itu tidak membawa matahari, melainkan maut. Intelijen Nietzsche bekerja akurat. Mereka menemukan sarang Werner. Tanpa peringatan, hujan mortir menghancurkan keheningan pagi. Bivak-bivak sederhana meledak berkeping-keping. Jeritan kesakitan memecah udara dingin. Para pemuda yang baru bangun tidur meraih senjata mereka dengan panik. Tapi musuh sudah terlalu dekat. Bayangan serdadu Gurkha dan Belanda muncul dari balik kabut tebal, memuntahkan timah panas tanpa ampun. Dalam hitungan detik, pertahanan laskar porak-poranda. Mereka butuh keajaiban. Seorang kapten tidak pernah meninggalkan kapalnya, dan seorang instruktur tidak pernah meninggalkan muridnya. Werner tahu hitungan matematika perang. Jika mereka bertahan, mereka semua mati. Jika ada yang menahan musuh, sebagian bisa selamat. Ia melihat Sari. Ia melihat masa depan yang tidak mungkin ia miliki. Dengan sisa tenaga, ia mendorong Sari menjauh. Pergi, hidupmu masih panjang. Werner kemudian melompat ke balik senapan mesin. Ia menjadikan dirinya umpan. Ia menarik pelatuk, menyemburkan api ke arah musuh.
memaksa pasukan Belanda memusatkan tembakan hanya kepadanya. Ia menjadi perisai hidup, memberi waktu berharga bagi Sari dan sisa laskar untuk meloloskan diri ke dalam rimbanya hutan. Satu orang melawan satu kompi. Itu bukan pertempuran, itu eksekusi. Tapi Werner bertahan lebih lama dari yang diduga siapapun. Tubuhnya menerima timah panas lagi dan lagi, seolah menolak rubuh sebelum memastikan Sari selamat. Namun, batas manusia ada akhirnya. Sebutir peluru terakhir menembus dada kirinya, tepat menghantam surat untuk ibunya. Kertas itu kini basah kuyup oleh darah, menyatu dengan dagingnya. Dunia Werner berputar melambat. Suara bising senapan perlahan hilang, digantikan oleh suara angin yang berbisik di telinganya. Ia jatuh menatap langit. Langit yang sama yang menaungi Jerman, kini menaungi kuburannya. Di detik terakhirnya, Werner tidak merasakan sakit. Ia melihat wajah ibunya yang tersenyum di Hamburg. Ia melihat wajah Sari yang cantik di antara pepohonan. Hantu laut itu akhirnya beristirahat. Jauh dari samudera, jauh dari rumah, tapi sangat dekat dengan syurga yang ia pilih sendiri. Werner gugur, tapi cintanya pada tanah ini abadi. Musuh telah pergi, meninggalkan ladang pembantaian. Sari dan warga desa kembali untuk menjemput pahlawan mereka. Saat Sari menemukan tubuh kaku Werner, tangisnya pecah membelah hutan. Di saku bajunya, ditemukan secari kertas yang hancur oleh darah. Surat terakhir untuk ibunya yang takkan pernah sampai. Mereka tidak bisa membaca tulisan Jerman itu, tapi mereka mengerti bahasanya. Bahasa cinta seorang anak kepada ibunya. Warga desa tidak membiarkan Werner dibawa oleh Belanda. Mereka memutuskan untuk memakamkannya di sana, di tanah yang ia bela mati-matian. Werner tidak sendiri. Sejarah mencatat ada banyak tentara Jerman lain yang bernasib serupa. Mereka yang gugur dikumpulkan di sebuah bukit sunyi bernama Arca Domas di kaki Gunung Pangrango. Tanah itu menjadi tempat peristirahatan abadi bagi 10 pelaut Kriegsmarine. Jauh dari laut utara yang dingin, mereka tidur diselimuti kabut tropis yang hangat. Mereka bukan lagi Nazi, mereka bukan lagi musuh. Di tanah ini, kematian menghapus semua dosa politik. Hari ini, jika Anda mendaki ke Megamendung, Anda akan menemukan tempat itu. Sebuah pemakaman yang tersembunyi, dijaga oleh pohon beringin raksasa yang akarnya memeluk bumi. Di sana tertulis nama-nama asing. Dr. H.G. Lauterbach, Oberleutnant H.A.A.K., dan beberapa nisan bertuliskan Unbekannt, tak dikenal. Mungkin di bawah salah satu nisan tanpa nama itu, tulang belulang Werner beristirahat. Tidak ada lagi suara tembakan, tidak ada lagi kebencian. Hanya ada kedamaian abadi di antara dua bendera, merah putih Indonesia dan bendera Jerman yang kini berkibar berdampingan di tugu peringatan. Kisah Werner mengajarkan kita bahwa persaudaraan tidak mengenal batas negara, ras atau agama. Ia datang sebagai orang asing, tapi pergi sebagai saudara. Ia membuktikan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bahkan jika harus menahan langit itu runtuh dengan nyawanya sendiri. Werner, si hantu laut, kini telah menjadi bagian dari tanah air kita selamanya. Itulah kisah tragis dan heroik dari para pelaut Jerman yang terlupakan di tanah Pasundan. Sebuah potongan sejarah yang jarang ada di buku sekolah, tapi nyata adanya. Bagaimana menurut kalian, sahabat dongeng sejarah? Apakah tindakan Werner adalah pengkhianatan bagi negaranya atau kepahlawanan bagi kemanusiaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Jika kalian tersentuh dengan kisah Werner dan Sari, jangan lupa tekan tombol like. Bagikan video ini agar sejarah unik ini tidak hilang di telan zaman. Dan pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak dongeng sejarah dari Nusantara yang belum terungkap. Sampai jumpa di petualangan waktu berikutnya. Merdeka!